semua kalian ini ke jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan menanamkan panggilan benih kebaikan untuk membuat diri kalian sangat tertarik kepada kebaikan-kebaikan. Semua itu milik Allah. Semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuat hati ini di antara kalian cinta kepada Al-Quran. Yang satu lagi tidak suka kepada Al-Quran. Yang satu senang mendengarkan taklim-taklim. Yang satu lari dari taklim sembunyi-sembunyi. Semua itu terjadi atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu keadaannya, maka kita harus sadar betul bahwa setiap saat kita yang tidak memiliki apa-apa ini, tidak memiliki diri kita sendiri, tidak memiliki usia ini, tidak memiliki iman ini adalah anugerah, pemberian, karunia, ni'mah. Suatu saat la qadarallah bisa saja dicabut. Kita yang sangat membutuhkan itu karena itu adalah bagian dari yang harus kita miliki untuk bisa bahagia, untuk bisa menjadi manusia yang damai, yang tentram, yang diridhoi oleh Allah. Maka kita harus benar-benar bergantung, benar-benar merasa fakir, benar-benar merasakan ketergantungan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik segala-galanya. Allah ingatkan itu di dalam Al-Qur'an. Di antaranya di dalam surat Fatir. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian seluruhnya fakir kepada Allah. Kalian ini fakir, tidak memiliki apa-apa. Semua yang menjadi apa yang kalian dambakan, yang kalian harapkan, yang kalian inginkan ada pada Allah. Kalian tidak memiliki apa-apa. Antum fakir, antumul fuqara ilallah. Kalian fakir. Fakir itu tidak memiliki apa-apa untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, menjadi kebutuhan pokoknya. Fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala wallahu wal ghani al hamid. Dia yang maha kaya. Dia yang maha terpuji, pemilik segala sesuatu. Nah, oleh karenanya dalam keadaan seperti ini siapapun kita harus banyak merengek-rengek kepada Allah. Banyak bertadarruk mengungkapkan kefakiran kita kepada Allah. Banyak bertadarruk mengungkapkan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah, mengungkapkan semua apa yang ada yang kita inginkan ada pada Allah dan hanya Allah sumbernya dan hanya Allah yang bisa memberikannya kepada kita semua. Maka di antara ciri orang yang fakir kepada Allah itu banyak berdoa memohon kepadanya. Di antara ciri orang yang fakir, merasa dirinya tidak memiliki apa-apa. Yang apa-apa itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia inginkan itu ada pada Allah. Yang dia cita-citakan itu ada pada Allah, maka dia memohon kepadanya. Dia rayu Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya, agar yang maha kaya ini berkenan mencurahkan, menganugerahkan, memberikan, memperhatikan manusia hamba yang hina dina ini, yang banyak kekurangannya dari segala sisinya. Dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan kita, apalagi kita yang di sini sedang berjuang, ada yang berjuang mengajar, menanamkan, mendidik, yang berjuang juga belajar, yang berjuang juga semuanya saling menyempurnakan untuk bersama-sama menggapai cita-cita ini.
harus benar-benar sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertadarruk kepadanya, merasakan kefakirannya, selalu merasakan kefakirannya, dan itu setiap saat sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah. Kata beliau, wahai Fatimah, apa gerangan yang kiranya menghalangimu atau yang menghalangi untuk mengucapkan pada setiap pagi dan setiap sore, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Engkau mengucapkan kepada Allah, engkau bertadarruk kepada Allah, engkau ungkapkan kefakiranmu kepada Allah, engkau benar-benar saat ini dan setiap waktu, setiap saat sangat-sangat membutuhkan pertolongan Allah. Engkau dalam keadaan darurat, istighatsah, dengan mengucapkan ya hayyu ya qayyum, wahai Allah zat yang maha hidup kekal abadi, yang berdiri sendiri, mengurus seluruh makhluknya, tiada henti. Birahmatik, dengan rahmatmu, kasih sayang, astaghis, hamba dalam keadaan darurat ini ya Allah memohon pertolongan, mengungkapkan astaghis, istighatsah, memohon pertolongan dalam keadaan darurat. Ini artinya seorang mukmin harus selalu menyadari setiap waktu dan setiap saat dirinya dalam keadaan darurat pertolongan Allah, darurat hidayah Allah, darurat taufik dari Allah, darurat aunun minallahi subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah lepas sekejap mata pun dari itu. Karena manusia yang sifatnya lemah, suka berubah-ubah keadaan dan pikirannya, dan banyak hal dan faktor yang bisa merubahnya. Ada bisikan setan, ada bisikan nafsu, ada sifat lemah dan memang yang kelemahan yang memang diciptakan oleh Allah pada dirinya. Hari ini semangat, besok jadi malas. Manusia. Karena itu istighatsah, beristighatsah, memohon pertolongan dalam keadaan darurat dan merasa selalu dalam keadaan darurat pertolongan kepada Allah merupakan ciri khas sifat orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita, semua santri, semua guru-guru, semua orang menginginkan kebaikan-kebaikan, keinginan itu ada. Tapi dalam pelaksanaannya, pada tataran kita akan melaksanakannya, banyak kendala, ada malas dari dalam. Malas dari dalam, datang muncul, membuat berat untuk melaksanakan yang ringan. Tidak ada pertolongan dari Allah, darurat pertolongan. Birahmatika astaghis, dengan rahmatmu ya Allah, dengan kasih sayangmu ya Allah saya bertawassul, memohon pertolongan dalam keadaan darurat ini ya Allah. Dalam urusan apa? Aslih li sya'ni kullah, perbaiki ya Allah semua urusanku semuanya. Urusan apa? Urusan rumah tangga, urusan anak-anak, urusan mencari nafkah, urusan pendidikan, urusan mencapai cita-cita, semua urusan. Aslih li sya'ni kullah, semua urusanku ya Allah. Urusan bagaimana menjadi orang beriman, urusan bagaimana menjadi orang soleh, urusan menjadi orang yang baik, orang yang mulia, orang yang tidak dimurkai oleh Allah. Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ungkapan benar-benar ungkapan kehinaan, ungkapan tadallul, ungkapan khudu, tadarru. Jangan engkau serahkan aku ya Allah, jangan engkau serahkan aku, wala takilni ila nafsi, kepada diriku yang lemah ini ya Allah. Jangan serahkan aku ya Allah kepada diriku
yang selama ini begini tidak bisa ngurusi diri sendiri, tidak bisa terus istiqomah, tidak bisa terus bersemangat, tidak bisa terus selalu beriman yang baik. Jangan Engkau serahkan diriku ya Allah, jangan serahkan aku ini ya Allah pada diriku ya Allah. Torfata ainin, sekejap mata pun, berarti seluruh waktu ini ya Allah pertolonganmu, inayahmu, perlindunganmu, penjagaanmu, hidayahmu, taufikmu ya Allah. Doa ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada putrinya Fatimah alaihissalam untuk selalu dijadikan ungkapannya kepada Allah di pagi hari dan di sore hari. Karena dari pagi sampai sore tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita. Walaupun kita punya cita-cita baik, walaupun kita punya keinginan untuk berbuat baik, demikian di sore harinya sampai malam besok harinya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Semuanya kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mari kita fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari, kita yakini, kita jadikan sebagai bagian dari ruh, bagian dari hidup kita yang menjiwai diri kita dalam setiap aktivitas kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah fa innahu faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin jamaah sekalian, mari kita selalu merasakan kefakiran kita kepada Allah, merasakan ketidakberdayaan kita. Kita hanya bisa berusaha saja, usaha pun tidak selalu. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan pernah menyampaikan kita kepada apa yang kita cita-citakan itu. Semuanya ada di tangan Allah. Biyadihil khair. Di tangannya semua kebaikan-kebaikan itu. Bukan di angan-angan kita, bukan di usaha kita, bukan di harta kita, bukan ada pada orang tua kita. Tapi biyadihil khair. Ada di tangannya semua kebaikan itu. Dia yang memberikannya, dia yang mengalirkannya apabila dia menghendaki. Kan agar dia menghendaki adanya aliran-aliran karunia, nikmat, rahmat, inayah dan semuanya itu. Mari kita bertadarru kepadanya, bertauhid, tahqiqut tauhid. Kita realisasikan tauhid ini dalam kehidupan kita. Kita selalu bergantung kepada Allah. Jangan banyak menyalahkan orang-orang yang telah berusaha, tapi kita harus banyak menyalahkan diri kita dan selalu banyak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan usaha-usaha maksimal yang tidak sempurna itu, Allah akan menyempurnakannya dengan rahmat-Nya. Karena Allah lah yang paling sempurna. Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka banyaklah berdoa kepada Allah. Jadikanlah semua ibadah-ibadah kita, solat 5 waktu kita, wahai para tullabul ilmi, nggak usah lagi diburu-buru. Itu bagian dari kebutuhan kita kepada Allah untuk mendapatkan rahmat-Nya. Bahkan tidak hanya solat yang wajib yang getol kita kerjakan, yang sunnah-sunnah getol kita kerjakan untuk menyempurnakan yang wajib-wajib itu. Khawatir kalau yang wajib-wajib itu, dan itu pasti sangat-sangat tidak sempurna, kurang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berakibat kalau Allah tidak meridhoi, curahan nikmatnya terhalang, curahan karunia-Nya terbendung. Allah tidak menghendaki kebaikan-kebaikan hatinya untuk kita. Nauzubillah. Bacaan-bacaan Al-Quran yang Alhamdulillah di Albina ini para santri dikondisikan dengan keadaan terpaksa, tapi dengan terpaksa itu pun ya terkondisi, bisa jadi ikhlas itu di situ.
dengan baca Al-Qur'anmu. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu firman-Nya yang membacanya banyak. Allah meridhai, Allah sangat suka, karena itu pahalanya besar untuk setiap orang yang membaca Al-Qur'an. Jadikan itu semuanya sebagai rayuan kita untuk mendapatkan perhatian Allah, untuk mendapatkan rahmat-Nya, untuk mendapatkan bimbingan-Nya, untuk mendapatkan hidayah-Nya, inayah-Nya. Kaum muslimin jamaah sekalian, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya rabbana ya karimu ya arhamar rahimin ya azizu ya ghaffar ya dzal jalali wal ikram ya dzal fadlil azim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an ta'tiqa riqabana minan nar wa ta'tiqa riqaba abaina wa abnaina wa ahbabina minan nar ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya rabbana ya karimu ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alid dunya ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma kshif 'anna ma kunna fihi. Allahumma kshif 'anna ma kunna fihi. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa innahu la kashif la anta ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya dzal fadlil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.